Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ada baiknya kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya pekerjaan kita pada pagi hari ini mengajar dan belajar pada pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa dengan membacakan doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya akan tercapai dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pada materi tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Adapun yang dimunculkan dari pembelajaran ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Dan yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak peserta didik dapat memahami yang pertama, arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan di lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, percaya diri dalam mengungkapkan pendapat pribadi. Yang keempat, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya gotong royong adalah salah satu contoh dari keberagaman. Adapun alur tujuan pada pembelajarannya pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan di lingkungan yang lebih luas dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat. Di dalam pembahasan materi kita pada pagi hari ini tentang indahnya saling menghargai dan dalam keberagaman, ini tertuang di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan dilanjutkan nanti dengan hadis Ahmad. Nah, sekarang ada baiknya kita baca dulu surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dan dilanjutkan dengan hadis tentang keberagaman sebagai sunnatullah yang artinya
telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu." Maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Azam non-Arab dan bagi orang yang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Pernahkah kamu bertemu dengan beberapa orang dari berbagai negara atau bangsa serta suku? Allah menciptakan berbagai macam bangsa, bahasa, sesuai dengan bangsa dan negaranya, serta suku dan adat istiadatnya. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar saling mengenal. Begitu juga Indonesia, terdapat berbagai suku, bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, karakter agama, postur tubuh, semua adalah keberagaman yang diciptakan oleh Allah dan sudah menjadi sunnatullah. Nah, baiklah, ada kalanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah wajib mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan, terutama tentang penciptaan adanya laki-laki dan perempuan, adanya berbagai suku, agama, dan budaya, bangsa, dan adat istiadat yang berbeda. Itu ciptakan Allah semuanya agar tujuannya satu sama lain, saling mengenal dan saling toleransi. Kita perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, kita perhatikan ada beberapa masyarakat Indonesia yang memakai pakaian adat sesuai dengan daerahnya masing-masing dan suku yang ada di Indonesia. Itu merupakan kekayaan Indonesia yang sangat luas dimiliki dan wajib kita lestarikan untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Konghucu, Hindu, dan Buddha. Dan keragaman selanjutnya adalah keberagaman antar bangsa lain. Kita harus saling menghargai atas budaya dan bangsa orang lain. Semua keberagaman di Indonesia wajib disyukuri karena dengan keberagaman itu akan menciptakan suasana yang rukun, damai, dan keharmonisan antar suku, agama, dan budaya tanpa membedakan dari ras. Sikap toleransi harus kita cerminkan, ciptakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita hidup bermasyarakat, agar terciptalah kerukunan yang damai, bisa saling bergandeng tangan untuk mencapai Indonesia yang maju. Setelah mempelajari tentang keberagaman yang telah Ibu jelaskan tadi dan sesuai dengan hadis sunnatullah, maka bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, dengan mengenal banyak keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita lebih mengetahui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Kaya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang ketiga, dengan menyadari keberagaman itu adalah sunnatullah, maka timbul dalam hati kita untuk membawa manusia itu sama kedudukannya di sisi Allah. Dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Mungkin
Itu saja anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, dicermati, dan dipahami, dan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam ruangan kelas maupun di luar dari sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.